Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis dan penilaian resiko di dapur. Berikut adalah gambar yang menunjukkan beberapa hazard dan resiko yang ada di dapur. Lalu, apa sih itu hazard? Hazard adalah semua sumber, situasi, ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PAK. Sedangkan resiko adalah peluang atau tinggi, sedang, dan rendah atau kemungkinan seseorang terkena bahaya sehingga terjadi kecelakaan akibat hal tersebut pada periode tertentu. Singkatnya, resiko adalah resiko dari akibat potensi bahaya. Selanjutnya, perlu kita ketahui yakni 5 hierarki pengendalian resiko. Yang pertama ada eliminasi, kedua substitusi, 3 modifikasi engineering, 4 administrasi, dan kelima alat pelindung diri. Seperti yang kita ketahui, aktivitas memasak di dapur memiliki potensi bahaya dan resiko yang banyak. Berikut adalah bahaya dan resiko yang ada di dapur beserta pengendaliannya. Pertama, hazard mekanik, yaitu adalah benda-benda tajam seperti pisau, gunting, parutan, dan yang lainnya. Resiko tersayat, teriris, dan terpotong. Pengendalian resiko. Yang pertama adalah eliminasi, yaitu dengan menghilangkan atau menyingkirkan benda tajam yang tidak diperlukan. Substitusi, mengganti benda tajam dengan alat potong yang lebih modern dan praktis. Modifikasi engineering, memberikan pelindung atau pembatas antara ruang untuk memotong dan dengan bahan yang akan dipotong. Administrasi, menyesuaikan jenis dan ukuran benda tajam sesuai dengan objek yang akan dipotong. Lalu, alat pelindung diri menggunakan sarung tangan jika diperlukan. Selanjutnya, hazard fisika, yaitu suhu ruangan yang relatif panas dan uap panas yang berasal dari kompor. Resikonya, tubuh menjadi gerah dan tidak nyaman. Pengendalian resiko. Eliminasi, menghilangkan hal-hal yang mengakibatkan sirkulasi udara terhambat masuk. Substitusi tidak dapat dilakukan. Modifikasi engineering, memasang alat penghisap asap atau uap di atas kompor. Administrasi dengan menerapkan prinsip 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Alat pelindung diri tidak diperlukan. Berikutnya yaitu hazard fisika. Hazard fisika yang kedua yakni percikan minyak panas saat memasak atau menggoreng. Resiko yang dapat ditimbulkan yaitu tangan atau tubuh dapat terluka, bahkan melepuh karena terpercik minyak yang sangat panas. Pengendalian resiko. Eliminasi dengan menghindari proses memasak menggunakan teknik menggoreng. Substitusi, mengganti bahan minyak dengan margarin. Modifikasi engineering, menggunakan wajan atau tempat penggorengan dengan adanya pembatas atau pelindung. Administrasi, mempelajari resep makanan yang akan dimasak dengan baik. Alat pelindung diri, menggunakan celemek dan sarung tangan untuk menggoreng jika diperlukan. Selanjutnya, hazard biologi, yakni serangga yang berterbangan dan berkeliaran seperti lalat dan semut. Resikonya, bahan makanan terkontaminasi dan cepat busuk. Pengendalian resiko. Eliminasi, menyingkirkan bahan makanan yang berpotensi dihinggapi serangga ke tempat yang lebih aman. Substitusi, memasukkan bahan makanan ke dalam tempat yang bersih dan terdapat penutup. Modifikasi engineering dengan memberikan obat serangga atau lem serangga di sekitar makanan. Administrasi, melakukan prosedur mencuci bahan makanan yang akan diolah. APD tidak diperlukan. Selanjutnya yaitu hazard kimia. Yang pertama yakni serbuk penyedap rasa makanan instan yang memiliki bau yang menyengat. Resikonya mengganggu pernafasan seperti batuk-batuk dan bersin. Pengendalian resiko, eliminasi, dalam hal ini tidak dilakukan. Substitusi, mengganti serbuk penyedap rasa makanan instan dengan penyedap rasa alami. Modifikasi engineering, memasukkan serbuk penyedap rasa makanan instan yang berbau menyengat ke dalam botol khusus.
Administrasi, membaca komposisi dan instruksi penggunaan bahan serbuk penyedap rasa makanan instan. Alat pelindung diri, menggunakan masker jika diperlukan. Hazard kimia yang kedua adalah debu yang ada di udara dan menempel pada peralatan dapur. Resikonya yaitu peralatan dapur yang terkontaminasi dan tidak higienis. Pengendalian resiko, eliminasi dengan menyingkirkan peralatan dari ruangan yang terbuka. Substitusi, segera membersihkan peralatan dapur. Modifikasi engineering, membuat atau merancang tempat penyimpanan alat masak yang tertutup. Administrasi, membuat jadwal membersihkan dan pengecekan berkala pada peralatan dapur. Alat pelindung diri dalam hal ini tidak diperlukan. Selanjutnya, hazard ergonomi, yakni posisi masak yang terlalu lama berdiri. Resikonya yaitu kelelahan dan nyeri pada bagian kaki, tangan, dan leher. Pengendalian resiko. Eliminasi dan substitusi tidak dapat dilakukan. Modifikasi engineering, memberikan tempat duduk di dekat area berdiri saat memasak. Administrasi, melakukan peregangan terutama pada bagian kaki, tangan, dan leher. Alat pelindung diri tidak dilakukan. Baiklah, sekian pemaparan tentang analisis dan penilaian risiko yang ada di dapur. Terima kasih telah menyimak video ini. Tetap utamakan keselamatan dan kesehatan kerja dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam K3.